Pernahkah kamu membayangkan kalau melepas seekor ikan hias yang cantik ke sungai itu sebenarnya sama saja dengan mengirimkan pasukan pembunuh bayaran ke sebuah desa yang damai dan tidak punya senjata? Mungkin niat kamu baik, ingin memberikan kebebasan buat peliharaan yang sudah terlalu besar. Atau mungkin kamu merasa kasihan karena dia cuma berenang bolak-balik di dalam akuarium yang sempit. Kamu berpikir, biarlah dia hidup bahagia di alam liar. Tapi jujur saja, niat baik itu justru menjadi awal dari kiamat kecil bagi ekosistem perairan kita di Indonesia. Coba bayangkan skenario ini sebagai sebuah analogi sederhana agar kita lebih mudah paham. Bayangkan ada sebuah kompleks perumahan yang tenang, di mana semua warganya hidup rukun, berbagi makanan dengan adil, dan tidak pernah ada keributan. Tiba-tiba, ada satu orang asing yang badannya sangat besar, makannya sangat rakus, dan punya sifat yang sangat agresif masuk ke kompleks itu. Orang asing ini tidak hanya mengambil jatah makanan semua warga, tapi dia juga mulai mengusir warga dari rumahnya sendiri. Bahkan dalam beberapa kasus, dia mulai memangsa anak-anak warga di sana. Itulah gambaran tepat mengenai apa yang terjadi saat kita melepas ikan invasif ke sungai, danau, atau waduk di Indonesia. Kita sering terjebak dalam mitos bahwa melepas hewan ke alam itu selalu berarti ibadah atau perbuatan mulia. Padahal, ekosistem air itu punya keseimbangan yang sangat sensitif. Begitu ada satu spesies asing yang masuk, dan dia tidak punya musuh alami di sana, dia akan menjadi raja yang tidak terkalahkan. Dia akan bereproduksi dengan sangat cepat, memakan telur ikan asli, dan menghabiskan sumber daya makanan yang ada. Hasilnya, ikan-ikan asli kita seperti ikan wader, gabus, atau nila lokal akan kalah bersaing dan perlahan-lahan menghilang dari perairan kita sendiri. Mari kita bicara tentang salah satu tersangka utama yang paling sering kita temui, yaitu ikan red devil atau iblis merah. Namanya saja sudah terdengar menyeramkan, bukan? Ikan ini aslinya berasal dari Amerika Tengah, tapi sekarang dia sudah menjajah banyak sekali danau besar di Indonesia. Salah satunya adalah Danau Toba yang ikonik itu. Mengapa ikan ini disebut invasif? Karena dia punya sifat teritorial yang luar biasa galak. Ikan red devil tidak segan-segan menyerang ikan lain yang ukurannya bahkan lebih besar darinya. Dia sangat cepat berkembang biak, dan yang paling parah, dia memakan telur-telur ikan lain. Para nelayan di Danau Toba sekarang mengeluh, karena jaring mereka lebih sering berisi ikan red devil yang tidak laku dijual. Lalu ada lagi sosok yang sering dianggap sebagai pembersih kaca akuarium yang rajin, yaitu ikan sapu-sapu. Banyak dari kita yang mungkin menganggap ikan ini tidak berbahaya, karena mereka terlihat pasif dan cuma menempel di dinding. Tapi di sungai-sungai besar seperti di Jakarta atau Pulau Jawa, ikan sapu-sapu ini sudah menjadi monster yang merusak. Mereka sangat tahan banding, bahkan bisa hidup di air yang sangat kotor dan minim oksigen sekalipun. Karena tidak ada pemangsa alami yang mau memakan mereka sebab kulitnya yang keras dan berduri, populasi mereka meledak tidak terkendali. Mereka merusak tebing sungai karena kebiasaan mereka membuat lubang untuk bertelur, yang memicu erosi dan pendangkalan sungai. Sejarah bagaimana ikan-ikan ini bisa sampai ke perairan kita sebenarnya cukup menyedihkan. Kebanyakan kasus bermula dari hobi yang tidak bertanggung jawab. Seseorang membeli ikan hias saat ukurannya masih kecil dan lucu. Misalnya ikan aligator gar yang moncongnya mirip buaya itu. Saat beli, ukurannya mungkin cuma 10 cm. Tapi ikan aligator ini adalah fosil hidup yang bisa tumbuh hingga panjangnya mencapai 3 meter. Ketika si pemilik sadar kalau ikannya sudah terlalu besar untuk akuariumnya dan biaya pakannya mulai mencekik dompet karena dia harus makan ikan hidup setiap hari, si pemilik mengambil jalan pintas yang fatal, melepasnya ke sungai terdekat. Ikan aligator gar ini adalah predator puncak. Dia tidak punya rasa takut. Di sungai-sungai kita, dia tidak punya lawan. Dia akan memakan apa saja yang lewat di depannya, mulai dari ikan, udang, sampai burung air yang sedang berenang. Ini bukan lagi soal keseimbangan alam. Ini adalah pembantaian sistematis. Bayangkan jika seekor ikan aligator gar yang sudah dewasa dilepas di sebuah waduk. Dia bisa menghabiskan puluhan kilogram ikan lokal setiap minggunya. Itu adalah kerugian besar bagi ekosistem, dan juga bagi nelayan yang menggantungkan hidupnya dari waduk tersebut. Kamu mungkin bertanya, kenapa sih alam kita tidak bisa melawan balik secara alami? Jawabannya, karena evolusi butuh waktu ribuan tahun. Ikan-ikan asli Indonesia berevolusi untuk hidup berdampingan dengan predator lokal seperti ikan gabus atau ikan toman. Tapi ketika mereka dihadapkan dengan spesies dari benua lain yang punya mekanisme serangan berbeda,
mereka tidak punya pertahanan sama sekali. Ini seperti membawa tank tempur modern ke tengah-tengah pasukan pemanah tradisional. Selain itu, ada juga ikan bawal air tawar. Tahukah kamu kalau bawal air tawar yang aslinya dari Amerika Selatan ini adalah kerabat dekat piranha? Mereka bisa menjadi ancaman serius karena giginya yang sangat tajam dan sifatnya yang rakus. Kita harus mulai sadar bahwa memelihara ikan hias itu bukan sekedar hobi keren-kerenan, tapi ada tanggung jawab besar di baliknya. Melepasnya ke sungai bukanlah pilihan. Itu adalah tindakan kriminal terhadap lingkungan yang dampaknya akan dirasakan oleh anak cucu kita nanti. Jika kamu punya ikan hias yang sudah terlalu besar, kamu bisa memberikannya kembali ke toko ikan, memberikannya kepada sesama penghobi, atau kalau memang terpaksa sekali, lebih baik ikan tersebut dimatikan secara manusiawi. Pemerintah kita sebenarnya sudah mengeluarkan peraturan yang sangat ketat dengan sanksi hukuman penjara dan denda miliaran rupiah bagi yang melepas liarkan ikan berbahaya. Mari kita mulai menjaga perairan kita tetap asli. Jangan biarkan sungai-sungai kita hanya berisi ikan sapu-sapu yang keras atau red devil yang galak. Kita ingin masa depan di mana anak cucu kita masih bisa melihat ikan wader berenang bebas, ikan gabus yang menjaga anak-anaknya, dan ekosistem yang seimbang, tanpa ada rasa takut akan serangan predator asing. Karena pada akhirnya, menjaga alam itu dimulai dari keputusan sederhana di tangan kita masing-masing, yaitu dengan tidak melepas ikan hias sembarangan. Jadilah penghobi yang cerdas, bertanggung jawab, dan benar-benar mencintai alam Indonesia. Stop lepas ikan invasif sekarang juga, demi masa depan perairan kita semua.